Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Riswa ini punya segmen baru guys. Jadi segmen Riswa ini adalah Riswa Talk. Jadi Riswa Talk ini kita tanya jawab gitu dengan santai dan natural. Ya, tanya jawab ini mengharapkan kita dapat memetik pelajaran dari narasumber-narasumber yang kita tanyai. Amin. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan dua narasumber istimewa. Yang pertama, bisa kenalin diri Bang? Oke, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya kita natural aja ngomongin gue. Siapa? Siap. Oke, nama gue Fit Darmawan. Lahir Jakarta 24 Agustus 1979. Lanjut. Silakan narasumber kedua nih. Gue Hanif dari tadi lah ya. Ya kita persingkat waktu aja lah biar cepet. Silakan. Ya, semoga kita dapat mendapatkan pelajaran dari kisah hidup mereka. Amin. Langsung aja nih Om. Oke. Yang gue tahu nih Om, dari info-info yang gue tahu nih, lu dulu itu kan sempat terjun di dunia kelam nah. Masa-masa dulu Om. Jadi bahas masa dulu nih Om. Sorry nih Om gue Om. Ya, siap. Ya, tuh masa kelam itu mulai dari remaja dulu deh nih. Kita mulai dari remaja nih Om. Lu dari remaja tuh remaja baik-baik kah atau udah ikut dunia kelam gitu Om? Sip. Ngomong-ngomong infonya dari mana nih ya? Ya, kan tadi kita udah briefing Om. Oke. Masa-masa kelam remaja ya, dari zaman tingkat SMA khususnya atau STM. Dulu gue sekolah di STM yang ada di Jakarta. Pada masa itu kenakalan remaja itu emang grafiknya sangat tinggi banget, khususnya tawuran antar sekolah, antar remaja. Oh, boleh tahu tuh tahun berapa tuh lu SMA itu STM? STM dari tahun 96 sampai 98 lulus. Oh. Tapi suka dukanya itu asam manis pahit ada semua. Kayak nano-nano ya. Bisa. Oke, next silakan boleh ditanya lagi. Nah, lu bilang 96 sama 98 tuh berarti emang lagi krisis kan Om? Apalagi 98 Om? Lagi 98 itu krisis apa itu? Krisis moneter. Kalau 96 sampai 98 itu yang dibilang krisis itu, grafik tawuran antar pelajar itu sangat tinggi banget. Sampai-sampai dulu pernah gue jadi perwakilan di sekolah gue, perwakilan untuk pengembangan jati diri di Rendang Jaya. Lagi itu pangdamnya adalah Bapak Sutioso. Maksudnya pengembangan diri gimana Om? Pengembangan diri itu untuk menekan angka tawuran remaja, karena pada masa itu tawuran remaja itu nggak hanya kenakalan remaja, melainkan tindak kriminal. Di sana banyak yang mati, anak-anak remaja itu banyak yang mati sia-sia. Ya salah satunya gue juga nggak mungkirin, gue juga di situ juga terlibat juga pada saat tawuran pelajar. Boleh next. Itu kan tawuran remaja Om. Berarti lu itu geng-gengan dulu Om? Basis. Oh basis. Lu budut ya kalau gue tahu ya? Lu... Ya bugraf lah, budut grafika lah. Oh, nih kalau gue budut. sobat-sobat budut nih senior. Jelek. Oh, Yang merasa anak budut, kalau kenal subscribe. bisa komen di bawah. Oke, next. Dan tahun itu berarti tawuran tinggi banget kan Om ya? Nah yang gue bingung ini kan gue remaja nih. Kesenangan itu apa sih tawuran tuh? Apa yang didapat itu? Kalau lagi masa itu sebenarnya kita gengsi ya, bawa nama sekolah, kedua bawa nama pribadi. Di situ ada konteks menunjukkan jati diri. Demikian pun seperti gue juga, karena di situ pada saat itu gue mau nunjukin jati diri bahwa gue tuh yang terhebat, bahwa sekolah gue tuh yang terhebat, seperti itu. Pada masa itu emang kita berbasis ya, bergerombol, ada basis A, basis B, basis selatan, basis timur, basis barat, bahkan pusat. Di situ kita naik bis kota, belum ada busway ya,
naik bis wisata, kita bergerombol sampai di jendela-jendela, kita menunjukkan jati diri. Wah, gue ini anak STM nih. Pada satu ketika di jalanan perempatan Harmoni ketemu sama anak STM atau sekolah yang lain nih, musuh nih. Wah, itu STM bla 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 bla, turunin ya kan. Bantai itu ya. Bantai. Nah, habis bantai ya di situ kadang STM gue menang, kadang kalah. Nah, posisi yang kita lagi cerita kalah nih ya. Saat gue cerita kalah, satu gue kalah massa, kalah senjata tajam. Udah kalah, begitu kalah, udah mundur, kita ngumpul di pasar baru, kita ngobrol briefing. Gue nggak mau tahu, besok kita panggilin anak-anak lagi, kita jalanin lagi. Balas dendam berarti om. Balas dendam, ya kan? Balas dendam. Nah, balas dendam itu coba kelas 1 kumpul. Gue nggak mau tahu, lo bawa celurit, bawa golok, bawa samurai. Siap bang. Oke, besok jam 12 kumpul. Nah, di hari ini. Bentar, potong nih. Kan bilang kelas 1 nih, lu kan berarti udah senior waktu itu ya? Nah, ini kalau misalnya ada nih anak-anak angkatan bawah, bilangnya angkatan bawah ya, lu ajak nih, gue nggak mau gitu. Itu gimana tuh? Biasanya ada senioritas kah atau gimana kah? Kalau di sekolah gue, STM gue, senioritas itu ada, pasti. Dari zaman dulu sampai zaman gue itu, mungkin sampai zaman sekarang ada ya kali ya, senioritas. Karena senioritas itu, apa namanya ya, kita kalau nggak mau ngikutin kemauan kakak kelas, kita dimusuhin, bahkan dibully, atau dipalakin lah, seperti itu. Sampai sekarang tuh om kayak gitu om. Senioritas. Mungkin kalau sampai sekarang khusus di STM gue sih seperti itu. Cuman tingkat grafik tawuran zaman gue sama zaman sekarang, alhamdulillah sih agak menurun sih sekarang. Kan masih ada. Beda zaman om. Iya. Kalau anak-anak sekarang tawurannya di game om. Tapi sekarang masih ada loh kak tawuran. Masih ada. Masih ada. Bahkan ya, aku kan masih SMP nih ya, sampai sekarang pun tawuran pun masih ada om. Oke, ada apa lagi tuh yang mau tanya masalah nakal remaja? Boleh ya, Mek? Kalau antum nih bang, masa-masa remaja gimana nih bang? Anda dengar ente dulu ketua Riswa juga kan bang? Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu sempat jadi ketua Riswa waktu itu tahun, udah lama juga sih, sekitar tahun 2009-an. Nah waktu itu sempat ada kekosongan yang alhamdulillah Pak Haji Mahdar nunjuk Anis sama Ahmad untuk gerakin, ya alhamdulillah. Bifadlillah dengan kurnia Allah bisa bergerak. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang makin maju, itu yang aneh sangat bersyukur pada Allah. Yang aneh tahu nih kan ente sempat bandel juga bang ya. Nah bisa aktif nih jadi remaja masjid ya kan tuh gimana tuh? Kalau dulu sih memang ya kurang lebih sama lah kayak Bang Pit ya. Cuma titik baliknya itu ketika suatu saat gue ulang tahun. Di saat ulang tahun itu ulang tahun ke, pokoknya masih zaman-zaman STM lah ya. Remaja lah ya, remaja. Masih remaja, yang dalam artian masih sangat panas lah untuk selalu berbuat, ya namanya masih remaja kan senengnya ya seperti itu. Bandel lah, bandel. Bandel banget, bahkan keluarga yang paling bandel tuh gue. Dia anak keberapa bang? Aneh anak keempat. Anak keempat. Jadi semua ini nggak terlepas dari doa orang tua. Ya. Ketika itu ada titik balik bahwa Kopi dong, nggak ada kopi. Tim kopi tim. Kopi. dulu mungkin lebih seru. Kopi ya. biar seru ya kan kopi. Kopi. Mana ini? Oke. Biar makin asik kita ngobrol ya bang ya. Oh iya. Gua demen yang kayak begini. Gue juga demen. Gua demen. Biar makin malam makin panas. Ngapain nih? Waduh. Nih minum dulu minum. Makasih. Khusus os. Amer. Biar lebih santai kita. Seruput Biar dulu gaus. om, seruput. Pantai. Minum. Ini harusnya gue namarin lu. Silakan diminum. Iya, minum. Bang Pit, Bang Ani. Ada apa? Ayo kak kita minum. Waduh. Itu ada. Ada cocok latte. Oh. Coba itu ada tulisannya coba lagi kayaknya. Coba lagi. Beruntung. Terus next. Terus Coba dilanjut bang. Jadi di saat itu yang paling berkesan bagi gue adalah doa orang tua.
Itu nggak terlepas dari doa orang tua. Di saat itu nyokap doain semoga lu jadi anak soleh. Bahkan dalam hati gue berpikir apa mungkin gitu. Iya. Karena dibalik semua yang gue lakuin kayaknya nggak mungkin deh. Tapi setelah itu ya alhamdulillah ada ya hidayah. Jadi sempet waktu itu suruh ngaji juga. Bahkan sampai-sampai kalau gue nggak mau ngaji nih subuh-subuh mau disiram. Jadi daripada gue disiram, ya mending gue ngaji. Dengan hati terpaksa waktu Iya. itu. Berarti niat itu bukan karena Allah, berarti Karena terpaksa. takut disiram. Siram gitu, kita memang harus dipaksa terlebih dahulu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa dapat kenikmatan dari Allah, alhamdulillah. Kayak gitu. Bisa karena terbiasa. Betul. Bisa karena terbiasa. Bisa karena- Bagus. Halo Bang Fit, ada kisah-kisah apa lagi nih yang bisa di-sharing ke teman-teman semua? Lulus dari sekolah, kita Iya. temanya masih sekolah nih, masih tawuran. Iya, Pernah. remaja. Iya, masih tawuran. Remaja, kenalan remaja. Ya, masih remaja. Dulu yang gua hadapin anak-anak musuh-musuh anak STM gue, kayak STM di Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Ceritanya mantap banget lagi masa jiwa-jiwa remaja. Iya, ya kan? panas, masih panas nih. Kan? Darah muda, Om. Darah muda, darahnya remaja. Gue lagi tuh gue emang korlapnya basis biak tuh, Oh, ya kan? biak sini lo megang lo, Om. Anak-anak lo ya. Ada sama anak remaja, omnya remaja Riswa yang sekarang ada omnya. Om. Nah, begitu kita kumpul jam 12 habis tawar kita kumpul ya. Udah si A, si B, si C udah ada berapa orang? Ada 30 orang. Nah, oke siap tunggu bis. Bis kita rencana mau mantekin nih, mau bentrokin anak STM lain di Harmoni nih, ya kan ceritanya. Udah naik, jalan, barang udah siap semua ya, siap. Kita jalan sampai Harmoni, kebetulan wah nih dia nih datang nih, akhirnya bentrok juga kita nih ya kan. Bentrok, cap. Oke turun ya kan, siap-siap ya, kelas 1 maju depan, kalau mundur gue Oh, berarti lu korbanin angkatan bawah, Om. emang begitu. Jadiin tameng. Emang begitu. Oh, emang gitu. Sistemnya seperti itu. Oh, emang Ya, gitu. dari turun-menurun seperti itu. Kelas 1 depan. Mundur, gua tampol, gua balokin. Nah, jadi bingung kan kelas 1 nih. Berarti ada istilah pahlawan datang siangan itu anak kelas 3 aja kali, Om. Enggak, kelas 3 di belakang. Jadi itu kita cuma mau mental anak-anak kelas 1. Jangan sampai nama STM gue nih jelek nih, kalah nih. Gue harus menang. Lu mendingan lu gue bacok dari belakang, apa mendingan dibacok sama lawan? Mikir kelas 1 kan. Wah, mendingan gue bacok sama lawan. Keren nama gue ya kan di sekolah gue, dapat sejarah ya kan. Oke, maju. 1 2 3 ya kan. 1 2 3 maju ya kan. Tiga tarik mundur. Alhamdulillah sih itu ya, alhamdulillah menang ya Benar. kan. Jebol, wah ada jebol ya kan. Oke, kita balik. Cabut sekolah lagi. Sampai pasar baru kita ngumpul, nongkrong, yang mau sekolah, yang mau cabut, mandol. Tinggal anak grafika yang masih naik bis satu kali lagi ke Jalan Garuda Kemayoran naik 58 begitu. 58, ayo naik anak 58 ke STM Grafika Jalan Garuda. Di situ masih ketemu lagi tuh sama anak SMA tuh. Bentrok lagi. Bentrok lagi ya kan di Bungur tuh. Ya, Bang. Iya. Yang gugur boleh komen di bawah. Anak SMA yang sering lewat di Bungur deh tuh ya kan sama teman siswa deh tuh ya. Amsi. Oh, iya. Tamsis, ya kan? Tamsis. Kita jalanin sekolahnya ya kan, jalanin. Kita bantai lagi 1 2 3 jebol ke sekolahnya Tamsis. Ceger. Wah, di situ ada rasa wah bangga gue Bangga, nih. eh. Gue keren nih ya kan. Wah, gue keren. Sampai setahun pas lulus. Tapi Om, kalau tawuran gitu lu pernah terlibat sama polisi nggak tuh? Entah lu ketangkep apa itu? Kelas 1 2 kali, kelas 3 3 kali, kelas 3 3 kali. Banyak misalnya. Gue kelas 1 ketangkep di mana ya? Oh di Polda gue. Udah Tawuran di Polda. habis tawuran di blokade sama polisi ya kan. Udah dikepung berarti Om. Ya? Dikepung. Udah nggak bisa bergerak kan di bis kan. Udah diam. Oke, naik ke polisi. Diam bergerak semua. Iya. Itu namanya itu. BR ketahuan, BR. Golok, samurai udah di kolong bangku bis semua kan. Pelajar turun semua.
Udah turun ke jalan kodok ke jalan bebek. Iya, iya. Kali nggak bunyi kan? Wek gitu. Awak bola nih barang saya memang punya saya pak. Orang nggak ada di tangan, Tangannya ada di tunjukkan. bis, ya kan? Ada di bis, nggak di tangan. Iya. Masuk pokoknya. Ya alhamdulillah sih tahun dulu kita cuman dikasih arahan anak remaja jangan sampai berulang lagi bikin perjanjian orang tua dipanggil. Udah. Dia sempat masuk bui kan? Ntar next berikutnya. Oh, ada. Kayaknya makin seru nih. Next berikutnya. Oke. Masih panjang ya. Ah, udah tuh pas gue kelas 3 pas mau ETA, wah tuh udah nggak hitung, udah nggak hitung lagi deh yang namanya tawuran antar pelajar deh kan, yang namanya ngenain orang, gue dikenain orang, sampai gue pernah bacok orang, sampai gue dibacok orang juga. Ya. Terus lu dibacokin gimana? Kritis gak lu? Wah gitu gue pernah dari Gambir, gue Sabtu, gue masih ingat hari Sabtu jam habis asar 3:30 gue balik sama anak-anak cuma 10 orang. Bus. Ya kan, Ketemu. Gue nggak tahu tuh anak STM yang daerah Senen, sorry ya nggak jangan sebutin namanya. Iya. Dia duduk rapi di bis Patas 46 itu dia rapi karena Patas 46 itu penumpangnya sedikit, pelajar semua. Gue 10 orang, gue naik kan dari Gambir 10 orang, naik. Gue nggak tahu tuh anak. Pas lu naik anak-anak STM Senen. STM Senen di situ kan banyak. Bentrok ya. Pas sampai Cideng, sorry nih gue mau turun dulu nih. Di situ gue kayak di hipnotis, gue ngomong aja. Ya. Oh. Temen gue separuh lari cabut, wewe anak-anak itu tuh anak stand. Gue campur sih ngomong aja ya. Pas itu matanya gue yang ngehnya pas dia keluarin barang. Waduh. Diam lu semua lo. Wah. Terus lu diem nggak? Cepet di hipnotis dulu gue ngomong kan. Pas dia keluarin barang baru gue ngeh. Terus gue kesian yang nggak ngeh. Masih kepegang temen gue. Tetep 5 lubang palanya, pakai celurit. Astagfirullahaladzim. Gue diudak-udak tuh sama 5 orang tuh. Itu gue yang namanya diudak-udak tuh. Gila asli lari gue banget. Iya, kalau panik tuh. Panik. 6 Heeh. motor gue lompat gue dengar Gitu. Parkur juga anak parkur lu. Cari ninja. Sampai gue lari di depan rumah sakit Tarakan. Sampai gue gue bingung mau kemana nih, akhirnya toko orang gue masukin, tetap gue masukin. Truk orang? Enggak, toko. Ikut jualan deh. Enggak. Tutup gerbang nih orangnya Betul. kan. Kenapa saya dikejar pak? Gue bilang sama anak STM itu tuh. Oh iya udah ngumpet sini kan. Nah, anak-anak saya tuh udah ngumpul di luar toko atau gedung tuh. Woi keluar lu, jangan katro lu. Waduh. Siapa yang nak katro? Gue sendiri. Kalau lu ramen mungkin lu berani om ya. Kalau lu ramean. Oke, Ya dia sendiri cuma bawa diri. Gimana yang lawannya? Terus pas gue pegang belakang gue, wah darah. Aduh. Banyak nggak? Tapi lu masih bisa jalan om. Bisa jalan, karena gue takut Mending nyampe. tajam itu. Gue nggak takut yang namanya pedang sama samurai yang menggolok. Gue lebih takut sama celurit, karena kalau celurit Ketarik. ujungnya dapat, ketarik, robek. Tapi kalau menggolok cuma tak paling robek. Robeknya dikit. Berarti luka terparah lu itu apa bukan om? Wah, ada gue luka Terparah di. Banyak juga pengalamannya ya. Iya. Gimana itu? Sih luka gue sama mantan gue. Waduh. Itu loh luka yang nggak bisa diobatin tuh. Asik. Wah itu mah jika kan. Aduh. Kayaknya jangan pacaran no. Iya. Terus Gue pasti bacok, cepret. Gue nggak apa-apa tuh, cuma gue pengen sedikit. Wah gila, gue nggak capaan nih. Gue tuh masih maju, tetap deh. Ada jebol kalah. Dia mundur naik bis sampai pasar baru gue istirahat. Apaan gue bilang nih basah keringet nih pas darah. Wah, sakit. Lu enggak tuh om ya? Nggak ngeh. terus berapa? Saking kuatnya lu enggak gitu. Itu saking panik. Saking udah kebalnya. Kan panik ya, namanya kita nggak merasa tiba-tiba kena dalam situasi itu lagi tawuran kan. Jadi feeling gue tuh, pemikiran gue tuh musuh di depan nih. Gue keren doang kali ya kan. Nah, selesai itu tawuran, balik pasar baru, gue duduk. Apaan nih merah-merah? Nah, situ baru gue berasa, gue mulai aduh, merah gue bilang cermek. Wah, itu tuh kenapa? Oh iya nih gue kena nih, baru sakit kan. Nah, makan kembali lagi pasar baru tatakan lagi. Obatin ya? Jahit, gak taunya lumayan 16 jahitan gue.
Ya tapi sih di situ sih emang ada hikmah tersendiri ya. Apa itu, Bang? Hikmahnya sih itulah masa-masa dulu, masa-masa sekolah yang zamannya gue itulah yang menurut gue pada masanya itu yang paling keren. Tapi kan kalau zaman turun tuh biasanya tren tuh wapak Om ya. Wapak. Wah, ada lagi wapak. Oh, ada lagi. Wapak. Lagi wapak. Apa tuh wapak? Nah, Tekbal. Wapak itu zaman gue ada. tahan dulu Om. Oke sih. Wapak. Gua belum mau. Kita lanjut di part 2 nanti Om ya. Sampai jumpa di part 2. Oke, sip.